Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, nikmat yang begitu besar yang kita berusaha untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan tentang kajian kita masih seputar pembahasan masalah akidah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita masih membaca sebuah risalah, sebuah tulisan yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh guru kita dan sahabat kita Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizahullahu ta'ala, dalam risalah beliau, dalam kitab beliau yang diberi judul Al-Wajiz fi Aqidati As-Salaf Ashabil Hadis, ringkasan ataupun intisari dari akidah Ahlussunnati wal Jamaah Ashabul Hadis. Dan di antara keistimewaan buku ini, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang kemarin, bahwa beliau dalam membawakan atau dalam menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya dalam bentuk as-su'al wal jawab, dengan menggunakan pertanyaan kemudian jawaban, ya. Dan sekali lagi ini adalah salah satu bentuk dalam talabul ilm, salah satu bentuk dalam menyampaikan ilmu. Dan ini juga sering disampaikan, ya, atau sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengajarkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sampai pada pertanyaan yang keempat, ya. Disebutkan atau beliau sampaikan di sini dalam soal yang keempat, beliau mengatakan ma huwa tauhidul asma'i was sifat. Apakah yang dimaksud dengan tauhid al-asma was sifat? Jadi pertanyaan yang perlu untuk kita jawab semuanya dan yang harus kita mengetahuinya sebagai seorang muslim. Kita wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para ulama kita menjelaskan bahwa dalam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu dalam tiga hal, dalam tiga perkara. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan. Kita mengatakan yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan alam dunia ini hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam urusan memberi rizki, kita mengatakan, ya, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan, ya, dan yang mengatur alam semesta ini, itu semuanya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ini tauhid ar-rububiyah. Kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak mengatakan bahwa, ya, alam semesta ini, ya, ada pencipta selain Allah,
ada pemberi rizki selain Allah, ya. Ada yang mengatur, ya, alam semesta ini selain Allah, tidak. Ya, kan itu adalah sebuah kesyirikan. Ya, kita katakan bahwa Allah lah yang menciptakan alam dunia ini, ya, saja. Ya, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan ibadah kita. Ya, salat kita, ya, puasa kita, ya, dan semua amalan-amalan ibadah kita hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini tauhid al-ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Ya, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam dunia ini, ya, maka demikian pula, ya, ibadah yang kita kerjakan itu pun hanya, ya, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah tauhid al-ibadah. Ada tauhid yang ketiga, yaitu tentang tauhid al-asma wa sifat, yang mungkin kebanyakan kita kaum muslimin tidak terlalu memahami atau belum faham tentang bagaimana cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam al-asma wa sifat. Makanya disebutkan oleh beliau di sini, ma huwa tauhid al-asma wa sifat. Apa yang dimaksud, apa yang diinginkan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam al-asma wa sifat, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya adalah, kata beliau hafizahullahu ta'ala, huwa, ya, makna dari mentauhidkan Allah dalam al-asma wa sifat adalah al-iman bima wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi as-sahihah. Mananya adalah kita beriman dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya sendiri di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baik dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan di dalam kitab Allah, yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, maka kita menetapkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa bima wasafahu rasuluh, dan kita menetapkan sifat dan nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkannya di dalam hadis-hadis yang sahih, yang beliau sampaikan dalam hadis-hadis yang sahih. Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah pun kita menetapkannya, ya, alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan lafadznya, sesuai dengan makna yang terkandung dalam lafadz tersebut, bila tahrifin wala tamthilin wala ta'til. Ya. Yang pertama adalah dengan tanpa memalingkan lafadz maupun maknanya. Ini yang dalam istilah akidah disebut dengan tahrif. Ya, memalingkan lafadz dari lafadz asal kepada lafadz yang lain, memalingkan makna dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Ini namanya tahrif, dan ini dilarang dalam akidah, ya, al-asma wa sifat. Karena Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan lafadznya, sesuai dengan maknanya. Maka apabila dipalingkan, ya, dipalingkan dari lafadz asalnya, inilah yang disebut dengan tahrif. Banyak, ya, kelompok manusia yang terjerumus dalam kesalahan ini.
Ya, mereka memalingkan nama-nama dan sifat Allah yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan dengan keyakinan mereka, dengan anggapan-anggapan dan hujah-hujah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Memalingkan makna. Misalkan di antara contoh tahrif, mengganti, memalingkan lafaz dari lafaz yang ada yang Allah Subhanahu wa taala sendiri sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis. Misalkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dalam surat An-Nisa ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa takliman, dengan sebenar-benarnya. Dalam ilmu lughah al-Arabiyyah, dalam ilmu bahasa Arab, bagi yang mengetahuinya, pasti mengetahui bahwa lafaz Allah dalam ayat ini itu marfu sebagai fa'il, sebagai pelaku. Artinya yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa kallamallahu Musa, berarti yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wajib untuk kita menetapkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak boleh diganti, tidak boleh diubah. Ada sebagian orang, ada sebagian kelompok yang mentahrif ayat ini, mengubah ayat tersebut, membaca dengan bacaan yang tidak sesuai dengan aslinya. Mereka mengatakan ayat ini dibaca dengan wa kallamallaha Musa taklima. Sehingga lafaz Allah dibaca mansub sebagai objek, sehingga ayatnya berubah maknanya menjadi dan Musa berbicara kepada Allah. Orang-orang tersebut mereka bermaksud untuk menghilangkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tersebut ingin menafikan, membuang sifat yang sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala sendiri menetapkannya, yaitu sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Mereka menganggap apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara itu artinya sama atau mensifati Allah dengan sifat-sifat hamba. Sebagaimana hamba yaitu makhluk berbicara, kalau Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan dengan sifat kalam, itu artinya kita menetapkan sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Dan ini adalah keyakinan yang salah, keyakinan yang batil. Karena kita menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, tentu kalam yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus dengan menyamakannya dengan makhluknya, dengan tanpa harus menyamakan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kalam hamba, sifat kalam makhluk yang lemah, yang kurang. Ini diantara salah satu contoh mentahrif, memalingkan makna dari makna asalnya. Kemudian di antara contoh tahrif yang kedua adalah mereka memalingkan makna, tidak memalingkan lafadznya. Tahriful makna. Kalau yang pertama tadi tahriful lafzi, memalingkan lafadznya, mengubah lafadznya. Mengubah lafadz berarti mengubah makna. Ada sebagian yang lafadznya tidak dirubah, tetapi maknanya saja yang dipalingkan, maknanya saja yang ditahrif. Ini pun tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana misalkan dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha." Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala
itu selalu terbentang, ya. Jadi yunfiku kaifa yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dirinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki dua tangan. Ya, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala ini harus ditetapkan sesuai dengan lafadznya dan sesuai dengan maknanya. Sebagian orang-orang ya yang tersesat dalam pembahasan akidah al-asma wa sifat, mereka mengingkari sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka memalingkan tangan di sini dengan makna-makna yang lain. Ya, mereka menerjemahkan tangan jadi yadahu, kedua tangannya, dengan makna-makna yang lain. Ada yang menerjemahkan dengan kekuasaan, ya, ada yang menerjemahkan dengan rahmat, ya, ada yang menerjemahkan dengan yang lainnya. Ini adalah tahrif, memalingkan lafaz dan makna dari lafaz dan makna yang asal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Maka akidah Ahlussunnah adalah menetapkannya ya sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan sesuai yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW bila tahrif, dengan tanpa memalingkan maknanya dan memalingkan lafadznya. Yang kedua, wala tamthil, dan tidak mempermisalkan. Tidak memisalkan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mempermisalkan Allah ya dengan hamba itu berarti menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang aib, dengan sifat yang kurang, dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang kurang tersebut. Ya. Maka ketika kita menetapkan Allah memiliki tangan, ketika kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, kita katakan kalam Allah tidak seperti dengan kalamnya makhluk. Tangan Allah Subhanahu wa taala jangan disamakan dengan tangan hamba. Ya, wala tamthil, tidak mempermisalkan, wala ta'til, dan ini yang ketiga, dan tidak membuang maknanya. Ada sebagian kelompok mereka tidak mau menetapkan makna dari nama dan sifat tersebut. Ya, mereka mengatakan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini juga kekeliruan. Ya. Makanya akidah Ahlussunnah adalah menetapkannya, lafadznya dan maknanya, ya. Ya, meskipun hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Contohnya adalah kal istiwa'i wal yad wan nuzul. Seperti istiwa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu tinggi ya di atas hambanya. Kemudian sifat al-yad, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, wan nuzul ya, dan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, wa ghairiha mimma yaliku bikamalih, dan sifat-sifat yang lain kita tetapkan dengan sesuatu yang sempurna dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah As-Sami', yang maha mendengar, Al-Basir, yang maha melihat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat As-Sam' wal Basar. Ya, Allah mendengar dan Allah melihat. Ya, maka kita katakan ya, kita tetapkan bagi Allah ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basar, melihat. Ya, tetapi melihatnya Allah, mendengarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk.
Karena Allah Subhanahu wa taala sang Khalik tentu tidaklah disamakan dengan makhluk ya, yang kurang. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk engkau sujud ya kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Dalam ayat ini secara jelas Allah menetapkan sifat yad, sifat tangan. Maka kita tetapkan sesuai dengan lafadznya, jangan dirubah, dan sesuai dengan maknanya. Karena yad dalam bahasa Arab artinya adalah tangan. Kita manakan dia adalah tangan. Ya. Adapun hakikat tangannya bagaimana, itu yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzu tafsirul yad bin ni'mah awil qudrah. Ya. Maka dalam ayat tersebut kita tidak boleh memaknakan, kita tidak boleh mentafsirkan kata yad dalam ayat tadi, dalam surat Shad tadi dengan arti nikmat misalkan ya, yang telah aku ciptakan dengan nikmatku ya, atau dengan kudrah, kekuasaan. Ini artinya adalah memalingkan ya, memalingkan makna yad kepada makna yang lain, dan ini adalah tahrif ya. Maka Ahlus Sunnah menetapkan lafaz dan makna sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Al-Quran, tidak memalingkan, tidak memindahkan, tidak merubah kepada lafaz dan makna yang lainnya. Qala subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy beristiwa, ya, tinggi di atas hambanya. Maka dalam ayat yang mulia ini, wala yajuzu tafsiru istawa bima'na istawla. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, maka lafaz istawa itu tidak boleh diubah lafadznya menjadi istawla, sebagaimana itu dilakukan oleh sebagian ya kaum muslimin. Ya, mereka mentahrif, menghilang, jadi mentahrif, memindah, ya, mengubah lafaz istawa menjadi istawla. Ya, istawa itu beristiwa, ya, menjadi istawla, menguasai, ya, menguasai arsy. Maka ini adalah ya kebatilan dan kesalahan dalam memaknakan ya nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Malik, berkata al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya dalam ayat tersebut, al-istiwa'u ma'lumun. Ya, kata al-istiwa secara bahasa, dalam bahasa Arab itu ma'lum, diketahui maknanya. Ya, jadi istawa itu adalah ala wartafa, ya, tinggi ya di atas makhluknya. Tetapi wal kaifu majhul. Adapun bagaimana cara beristiwanya Allah, ya, istiwanya Allah itu seperti apa? Ini yang tidak disebutkan dalam dalil. Ya, ini yang tidak disebutkan. Jika tidak dijelaskan, maka kita tidak mengatakan. Ya, tetapi wal imanu bihi wajibun, beriman tentang istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan ya tentang hakikat istiwa, bagaimana istiwa Allah, adalah kebid'ahan. Karena itu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita menetapkan sifat istiwa sesuai dengan lafadznya dan sesuai dengan maknanya. Adapun hakikat istiwa seperti apa, ya, itu kita tidak mengatakan dan tidak menetapkan, ya, karena yang tahu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Kata Rasulullah SAW bahwasanya Rabb kita, ya,
Rabb kita Allah Azza wa Jal, Allah tabaraka wa ta'ala, yanzilu, Allah itu turun, kulla laylatin, di setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Jadi setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, hina yabqa thuluthul akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Ya, sepertiga malam yang akhir. Tatkala itu Allah Subhanahu wa ta'ala yanzil, turun ke langit dunia. Kemudian kata ya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaqul man yad'uni fa astajibalah. Maka ketika itu barang siapa yang berdoa kepadaku, ya, barang siapa memohon kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkannya. Ya. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu. Barang siapa yang ya, meminta kepadaku, menengadahkan tangannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa u'tiyahu, maka niscaya aku akan memberinya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam hadis sahih tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan jadi sifat nuzul. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia. Maka karena Rasulullah SAW menetapkan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, maka kita pun menetapkan sebagaimana yang Rasulullah SAW tetapkan. Ya, ingat, dengan tanpa tahrif, dengan tanpa memalingkan lafadznya maupun maknanya. Yang kedua, wala tamthil, jangan pernah kita membagaimanakan turunnya Allah ya dengan turunnya makhluknya. Wala ta'til, dan kita pun tidak menghilangkan makna dari nuzul tersebut. Kita tetap mengatakan yanzil itu turun. Ya, bukan kita mengatakan yanzil tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Tidak. Ya. Yanzilu dalam bahasa Arab artinya adalah turun, maka kita menetapkannya. Ya. Hanya hakikat turunnya bagaimana, itu yang tidak kita tetapkan. Maka Ahlussunnah menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan lafadznya, sesuai dengan maknanya, dengan tanpa mengubah, dengan tanpa merubah, dengan tanpa memindah, dan dengan tanpa mempermisalkan dengan hamba atau dengan makhluknya. Wala yajuzu tafsirun nuzul bi nuzuli amrih. Ya, maka tidak boleh kita mentakwilkan, ya, mengatakan bahwa yang turun adalah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang turun adalah perintahnya, misalkan. Ya, mentakwil, ini mengubah ya maknanya. Ya. Au rahmatihi, atau kita mengatakan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun dalam hadis tadi, tetapi rahmat Allah yang turun. Ini juga tahrif, ya, menghilangkan ya makna, memalingkan makna dari makna asalnya. Ya. Ada yang mengatakan au malakin min malaikatihi. Dalam hadis tersebut bahwa yang turun adalah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini sekali lagi adalah tahrif. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan akidah adalah menetapkan lafadznya sesuai dengan lafadznya, menetapkan maknanya sesuai dengan maknanya. Ya, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, kita mengatakan Allah yang turun, ya, bukan rahmatnya, ya, bukan perintahnya, bukan malaikatnya. Kita katakan Allah yang turun. Tetapi ya, sekali lagi, turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia jangan disamakan
ya, dengan turunnya seorang hamba dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dengan sesuatu yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan tanpa harus menyamakannya dengan hamba, dengan sifat-sifat makhluk, ya, dengan sifat-sifat hamba, ya. Demikianlah jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dalam mengimani tentang al-asma was sifat, ya. Ya, jadi setiap kita membaca Al-Quran maupun membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, yang berkenaan dengan nama dan sifat-sifat Allah, maka kita tetapkan nama tersebut bagi Allah. Kita tetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita ubah lafadznya, tidak kita ganti maknanya dengan makna-makna yang lain, ya. Tidak kita permisalkan, ya, dengan hamba, dan juga tidak kita buang maknanya sebagaimana itu yang dilakukan oleh orang-orang Mu'attilah, ya, yang mereka tidak menginginkan, ya, menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala karena khawatir ketika menetapkannya akan menserupakan dengan hamba, ya. Padahal, ya, sama lafaz, sama nama, belum tentu sama zatnya, belum tentu sama bendanya. Kalau kita permisalkan saja dalam urusan dunia, dalam sesama makhluk, ya, kita katakan manusia itu punya tangan, punya kaki, ya. Hewan itu juga punya tangan, punya kaki, ya. Sama-sama memiliki tangan, sama-sama memiliki kaki. Apakah, ya, kaki hewan sama dengan kaki manusia? Apakah tangannya hewan itu sama dengan tangan manusia? Tentu tidak. Padahal sama-sama namanya tangan, ya. Manusia punya kaki, meja punya kaki, ya. Tapi apakah sama kakinya manusia dengan kakinya meja? Tentu tidak, ya, karena masing-masing itu sesuai dengan sifat-sifatnya, ya. Maka kita menetapkan, ya, Allah Subhanahu wa taala jadi sifat-sifat sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan tanpa harus menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Nah, wallahu a'lam bishawab, ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita pada siang hari ini tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dalam pembahasan al-asma was sifat. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya membahas tentang akidah-akidah yang lain, ya, dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, menuntun hati kita, mengarahkan kita, ya, kepada akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita beragama sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.